Halo semuanya, kembali lagi dengan saya dari Timothy. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah data mining. Sebelumnya perkenalkan ya, lebih lengkapnya saya dari Timothy Dianto Johar dengan NIM 2424 10 10 10 10 73. Di sini kita lanjut aja ke Google Colab-nya langsung untuk LKM 7. Jadi di sini kita disuruh membuat algoritma boosting, ada boosting dari dataset adult CSV yang sudah dikasih dari pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan import dulu library-library yang ada. Nah, ini bisa diambil semua, lumayan banyak ini untuk ada busnya, karena nanti ada bus classifier, terus ada decision tree juga, train test spread untuk bagi-baginya, dan accuracy score ini untuk ngeceknya nanti akurasinya berapa. Lalu kita akan ambil datasetnya, kita masukin dari Google Drive, jadi kita masukin pakai Drive Man, Content Drive. Kita juga ambil library-nya Google Colab untuk ngambil di Drive. Lalu ini setelah itu kita akan import datasetnya dari Google Drive. Kemudian kita akan menghapus baris yang ada missing value-nya biar lebih cepat untuk pemrosesan datanya, modelnya, biar tidak ribet-ribet. Kemudian yang kedua, kita akan memilih fitur yang bentuknya kategorikal. Jadi nanti sama modelnya atau sama sistemnya ini bakal mengecek dataset kategorikalnya yang berdasarkan kategorikal. Nah ini ntar diambil. Nah ini untuk fitur-fiturnya ada 8 ya. Yang pertama itu ada work class, kedua ada location, ketiga ada marital status, keempat itu ada occupation, kelima itu ada relationship, enam ada race, tujuh gender, dan 8 native country ya. Kemudian setelah dipilih semua fitur-fiturnya yang kategorikal, kita akan bikin dia jadi string tipe datanya biar sama semua. Lalu kita akan pisah sendiri fitur income itu sebagai jawaban income-nya lah. Oh, bentar. Iya, iya. Benar. Kemudian kita akan mengubah data kategori tadi itu, data kategorinya yang aslinya itu masih huruf atau ada yang angka ya mungkin, tapi banyak kan huruf sih aku lihat itu. Nah ini akan diubah jadi angka biar sama komputernya atau modelnya ini bisa dibaca. Kita pakai encoder ini, ordinal encoder. Kemudian setelah kita encode dan kita juga udah dapetin dataset yang akan fitur yang dipilih dan hasilnya, kita akan bagi untuk total datasetnya dibagi menjadi 8 dan 2 banding 8. Untuk tesnya itu 2, untuk hasilnya untuk tesnya 2 dan trainingnya 8. Nah ini pakai train test split ya, TSS-nya 0,2, lalu random splitnya pakai 42. Kemudian di sini kita akan membuat base modelnya. Di sini kita pakai base modelnya 1 ya di sini karena sesuai contoh. Kemudian kita akan membuat model busnya, yaitu kita akan pakai 50. Maaf. Lalu lanjut kita masukin random step-nya ini juga. Lalu setelah itu kita akan nge-training modelnya dulu ya. Nah ini kita akan training modelnya dulu pakai model yang boost tadi itu, base model tambah boost modelnya. Setelah itu, setelah di training ya, kita akan lakukan prediksi pada training tadi ke datasetnya, apakah dia benar atau enggak. Setelah dicek, kita akan lihat akurasinya ya. Nah untuk akurasinya ini dari model yang ada businya ini, itu untuk precisionnya atau akurasinya itu sekitar 0,8. Untuk yang kurang dari 50, untuk yang lebih dari 50 itu 0,7. Kemudian untuk recall-nya itu ada 0,93, jadi ya lumayan tinggi ya, nggak ada false-nya itu lumayan rendah. Untuk F1 score-nya juga 0,89. Lalu untuk yang lebih dari 50 ini precision-nya 70, lebih rendah daripada yang kurang dari 86. Kemudian untuk recall-nya ini 0,52, cukup rendah, jadi masih banyak false-nya. Lalu untuk advance score-nya ini juga 0,59. Di sini kelihatan banget ya semuanya ini false-nya lumayan banyak, false datanya itu.
Jadi ini untuk hasil dari ada bus untuk dataset adult CSV ya. Ya, seperti itu. Ini untuk ya hasilnya. Mungkin sekian aja untuk LKM 7, kita langsung lanjut ke LKM 8 ya. Nah, LKM 8 ini kita akan membuat apa namanya? Penilaian prediksi. Jadi kita akan cek apakah dia sesuai atau enggak atau berapa hasilnya, hasil prediksinya ini. Kita lanjut aja. Oh, bentar. Yep. Di sini kita akan import library yang diperlukan ya. Yang pertama ada pandas sudah pasti. Terus matplotlib untuk bikin conversion metricnya. Lalu seaborn nih untuk memperbagus aja tampilannya. Lalu ini scalarnya ini untuk ngecek akurasi, precision, recall, F1 dan confusion metricnya ini untuk manggil apa namanya sistemnya untuk apa namanya hitung confusion metricnya. Lalu kita akan buat datasetnya berdasarkan tabel ya. Jadi kita akan masukin manual gini. Ada 10 apa namanya mahasiswa 10 nim 0 sampai 1 sampai 10. Status sebenarnya ini juga sama. Yang 1 sampai 5 itu sebenarnya tidak DO, lalu berikutnya itu DO semua. Sedangkan di hasil prediksinya ini belum ada yang tidak sesuai. Yang mahasiswa keempat dan kelima ini dibilang DO, lalu yang ke di 6 ini dibilang tidak DO, padahal seharusnya DO. Lalu kita lanjut setelah kita bikin datasetnya, kita akan ambil kolom yang sebenarnya dan hasil prediksinya nanti dipisah. Nah, setelah itu kita akan ngecek akurasinya di sini. Nah, akurasinya kita bakal bagi ya apakah pakai akurasi skor ini. Y true ini hasil sebenarnya, status sebenarnya, dan Y prat ini hasil prediksinya. Nah, dari prediksinya ini akurasi yang didapatkan itu ada sekitar 70% atau 0,7. Ya, ini sudah lumayan sebenarnya untuk dataset kecil ini sudah tidak terlalu masih terlalu sedikit ya untuk akurasinya. Lalu untuk precisionnya di sini dia kita menggunakan precision score ya. Terus post labelnya ini DU. Nah, ini precision score yang didapatkan ini 0,67. Jadi belum terlalu akurat. Nah, precision ini tuh untuk ngecek seberapa akurat model saat memprediksi mahasiswa yang DU. Jadi nggak false itu. Lalu untuk yang recall ini kita pakai recall score ya, sama kayak yang lainnya pakai score juga. Lalu manggil Y-true sama Y-prat-nya juga. Lalu kita akan apa namanya tampilkan nih hasilnya dari 0,8 itu 80%. Nah, recall ini tuh ngecek apakah yang true-nya tipe data true-nya itu apakah dia benar atau enggak, ada banyak atau enggak. Jadi kayak true negatif atau true positifnya tuh dia benar atau enggak. Tapi biasanya diambilnya dari apa sih namanya positifnya sih, biasanya true positif atau false positifnya sih. Lalu lanjut aja ke F1 score-nya. Nah, F1 score-nya ini untuk ngecek apa namanya penyeimbang ya antara precision dan recall-nya, jadi kayak gabungannya gitu. Lalu kita masukin pakai F1 score juga ini, sama aja kayak yang tadi atas itu. Nah, ini kita pakai apa namanya masukin dia true dan dia beratnya. Lalu kita dapat hasil F1 score-nya itu ada di 0,73 ya, ada di 0,73 atau 72,7% lebih tepatnya. Ini sebenarnya 7,2 gitu. Lalu setelah itu kita akan membuat confusion metricnya ya. Di sini kita confusion metricnya ini kita akan pakai apa namanya matplotlib. Nah, ini biar bisa kayak ada tampilan di gini. Nah, kita akan pakai apa namanya masukin aja sini kering-keringannya untuk nampilin ini warnanya pakai blue ya. Terus kita akan bikin tabelnya untuk DO dan tidak DO. Lalu ini untuk yang Y-nya juga yang ke atas itu tidak DO dan DO ya. Lalu kita kasih judul hasil prediksi. Lalu status sebenarnya ini untuk yang hasil prediksi dan status sebenarnya ini untuk yang di kiri dan di bawah untuk masih tahu ini yang mana. Lalu ini kita kasih judul confusion metric ya. Lalu kita langsung kita akan nampilin jumlah apa sih namanya jumlah true negatif atau false positifnya itu sebagai huruf langsung atau sebagai kalimat langsung lah. Di sini kita akan menampilkan true negatif, yaitu data yang sebenarnya tidak DO tapi diprediksi juga tidak DO, jadi benar ya tidak DO dan itu prediksi benar. Kemudian ada false
positif di mana dia itu tidak DO tapi dia diprediksi DO. Jadi dia dianggap DO padahal sebenarnya nggak DO dan itu salah gitu. Lalu ada false negatif juga. Jadi dia sebenarnya DO mahasiswanya tapi diprediksi tidak DO. Jadi masih salah dari sistemnya. Lalu ada true positif yaitu yang dia sebenarnya DO dan dia diprediksi juga DO. Jadi benar prediksinya. Gitu. Kita bisa lihat dari hasil confusion metricnya ya di sini ya. Untuk yang tidak DO dan dia tidak DO, jadi ini false apa namanya true negatifnya dia ada 3. Lalu untuk false negatif false positifnya dia ada 2 ya. Jadi dia yang sebenarnya tidak DO tapi dianggap DO. Lalu ada false negatifnya. Lalu dia yang sebenarnya tidak DO tapi dianggap DO. Dia yang DO tapi tidak dianggap DO, tidak DO, dianggap tidak DO. Itu ada 1. Lalu yang dia sebenarnya DO dan dianggap DO itu ada 4, yaitu true positifnya. Nah, untuk apa namanya? Kapan sebaiknya dipakai apa namanya? Akurasi dan recall atau recall. Akurasi itu lebih cocok dipakai kalau semisal apa namanya? Datanya itu seimbang, enggak tumpang tindih. Jadi kayak misal mahasiswa yang DO dan tidak DO itu hampir sama lah total datanya, ada 50% 50% lah. Ya kurang lebih seperti itu biar, karena kalau tumpang tindih nanti nggak akan bekerja dengan maksimal kalau misalnya kita pakai akurasi, kita nggak bisa melihat itu dari pakai akurasi. Makanya kita pakai namanya recall. Dari sini kita akan dia akan ngecek apakah model itu bekerja dengan baik ya, dia apakah benar ngelihat semuanya ini benar, misal apakah ada false false negatifnya, dan itu bisa lebih baik lagi jika kita menggunakan F1 score. Dia akan melihat lebih baik lagi karena itu gabungan recall dan precision. Jadi ya lebih bisa lebih baik lagi mengecek apakah sistem itu model itu bisa bekerja dengan baik memprediksinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai LKM 7 dan LKM 8 dari mata kuliah data mining. Kurangnya mohon maaf, jika ada kesalahan dalam pengucapan juga mohon maaf. Mungkin sekian, terima kasih.